Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jamaah haji wukuf di Arafah. Pemirsa, hari Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah, di mana hari ini memiliki banyak sekali keutamaannya. Di antaranya hari yang Allah paling banyak mencatat hambanya terbebaskan dari neraka, di mana Allah membanggakan juga jamaah haji di hadapan para malaikatnya. Kemudian juga hari di mana Allah turun ke langit, hari Arafah ini di mana Allah juga turun ke langit dunia mendekat kepada para jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika ia wukuf di Arafah maka Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah berkata, lihatlah hamba-hambaku datang memenuhi panggilanku dalam kondisi rambut semraut dan penuh dengan debu. Maka saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka meskipun sebanyak butiran-butiran air hujan, meskipun sebanyak butiran-butiran pasir yang menjulang. Sahih Ibni Huzaimah nomor 1984, dinyatakan oleh Syekh Al-Albani Hasan li ghairihi. Pemirsa, Allah ini maha kaya, sama sekali tidak membutuhkan hajinya para jamaah, tidak juga membutuhkan keletihan mereka, tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Akan tetapi Allah membanggakan para jemaah haji di padang Arafah kepada malaikat sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka. Pemirsa, pada hari Arafah turun ayat tentang kesempurnaan Islamnya. Dari Umar bin Al-Khattab bahwasanya ada seorang Yahudi berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, sebuah ayat di kitab suci kalian yang kalian membacanya, jika ayat tersebut turun kepada kami kaum Yahudi, maksudnya ya, tentu kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Umar berkata, ayat yang mana? Si Yahudi berkata, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, serta telah kuridhoi Islam itu menjadi agama kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Kemudian Umar berkata, kami telah mengetahui hari tersebut. Demikian juga tempat diturunkan
di tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tatkala Nabi wukuf di Arafah pada hari Jumat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 45 dan Muslim nomor 3017. Jamaah haji tidak disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah karena mereka sedang menunaikan ibadah yang lebih mulia, yaitu wukuf yang merupakan rukun haji. Sedangkan puasa dapat menyebabkan jemaah haji kurang maksimal dalam beribadah pada hari Arafah. Nabi bersabda, berpuasa di hari Arafah untuk selain yang berhaji maka akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jika orang yang tidak berhaji lalu berpuasa mendapatkan ampunan dosa, lantas bagaimana lagi dengan jamaah haji yang langsung memohon ampunan di padang Arafah? Pemirsa, seseorang yang hendak wukuf harus memastikan bahwa ia wukuf di padang Arafah, dan di padang Arafah telah dibuat plakat dan plang yang menunjukkan batasan-batasan Arafah. Dan sekarang kita lihat di tahun 2024 ini di musim haji, tepatnya kemarin ya, tanggal 9 Zulhijjah. Alhamdulillah tenda-tenda jemaah haji itu sudah siap, sehingga jemaah haji yang khususnya berasal dari Indonesia dengan nyamannya untuk menunaikan ibadah haji. Bagi yang wukuf ya di Masjid Namiroh, maka hanya sekitar sepertiga dari masjid, yaitu bagian belakang masjid yang termasuk dari Arafah. Maka jangan ya wukuf di bagian depan atau tengah masjid. Jamaah haji tidak perlu jauh-jauh mencari Jabal Ar-Rahmah karena lokasinya jauh dari tenda jamaah haji Indonesia, dan juga tidak disyariatkan untuk naik ke Jabal Ar-Rahmah. Dan juga yang harus diperhatikan adalah batasan waktu wukuf ya. Jadi barang siapa yang wukufnya di luar Arafah hingga habis waktu wukuf, maka hajinya tidak sah. Jadi wukuf di Arafah itu sah jika waktu disyariatkannya waktu untuk wukuf. Dan para jumhur ulama telah sepakat bahwa waktu mulai wukuf adalah dimulai dari sejak waktu zuhur ya. Karenanya jika jamaah telah tiba di Arafah di pagi hari, maka sebaiknya mereka istirahat yang cukup agar ketika zuhur kuat untuk berdoa dan tidak ngantuk hingga maghrib. Adapun akhir waktu wukuf adalah hingga terbit fajar atau hari nahar ya, pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan bagi yang tidak berhalangan, maka ia harus wukuf dari waktu zuhur hingga terbenam matahari. Jika ia keluar dari padang Arafah sebelum terbenam matahari, maka jika ia kembali lagi ke Arafah meskipun telah malam, ia tidak perlu membayar fidyah. Adapun jika ia keluar sebelum terbenam matahari dan tidak kembali lagi, maka ia membayar dam. Yang lebih hati-hati dan sesuai sunnah adalah wukuf dari zuhur hingga terbenam matahari.
Bagi yang berhalangan maka tidak mengapa wukuf di malam hari, yang penting sebelum terbit fajar.